5 perbedaan marah atau amarah. 1. Konteks emosi. Marah biasanya merujuk pada reaksi emosi yang langsung dan bisa jadi benar adanya jika didasari pada keadilan atau ketidakbenaran. Contohnya, Yesus menunjukkan kemarahannya terhadap pedagang di Bait Allah, Matius 21:12-13. Amarah seringkali dianggap sebagai emosi yang lebih mendalam dan dapat mengarah ke dosa jika tidak dikendalikan. Efesus 4:26-27 mengingatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu. 2. Pengendalian diri. Alkitab mengajarkan bahwa marah bisa diterima jika disertai dengan pengendalian diri dan tidak mengarah pada dosa. Amsal 15:1 Jawaban yang lembut-lembut meredakan kemurkaan, tetapi perkataan yang menyakitkan mendatangkan kemarahan. Amarah yang tidak terkendali dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya dan merusak. Kejadian 4:5-8 Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. Tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kolose 3:8 mengajarkan untuk membuang marah. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu amarah atau panas hati, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan jangan lagi kamu saling mendustai. 3. Dampak pada hubungan. Kemarahan yang dikendalikan dapat memotivasi perubahan positif dan penegakan keadilan. 1 Petrus 3:9 Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amarah yang berlarut-larut dan tidak diselesaikan dapat menimbulkan kepahitan dan merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ibrani 12:15 Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 4. Ekspresi dan manifestasi. Marah sering diekspresikan secara eksplisit melalui tindakan atau kata-kata dan biasanya langsung terlihat oleh orang lain. Yakobus 1:19-20 mengatakan, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah bisa lebih terselubung dan mungkin tidak selalu diekspresikan secara langsung. Amarah yang dipendam bisa mempengaruhi perilaku dan sikap secara negatif. Sering muncul sebagai dendam atau permusuhan yang berkelanjutan. Amsal 29:22 Orang yang pemarah membangkitkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak melakukan pelanggaran. 5. Ajaran firman Tuhan. Marah yang dikelola dengan baik bukanlah sesuatu yang buruk dalam dirinya sendiri. Ketika dipandu oleh kebenaran, dikendalikan dengan bijaksana, dan diarahkan untuk kebaikan, kemarahan dapat menjadi dorongan yang kuat untuk perubahan yang positif dan penyelesaian konflik. Alkitab mengajarkan pentingnya pengampunan dan kasih dalam mengatasi amarah. Pengampunan adalah kunci untuk membebaskan diri dari beban amarah yang berkepanjangan dan tidak terkontrol. Sementara kasih adalah panggilan untuk memperlakukan sesama dengan belas kasihan dan pengertian. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menghindari bahaya amarah yang tidak terkendali dan hidup dalam damai serta kasih dalam hubungan kita. Refleksi, mengampuni bukan berarti mengesampingkan tindakan yang salah, tetapi merelakan hak untuk membalas dan membiarkan Tuhan yang menjadi hakim. Kolose 3:13 Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.